Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konseling realitas yang disusun oleh saya sendiri. Nama saya Katon Wicaksono, NPM 190401010001. Prodi saya bimbingan konseling dan saya sekarang semester 8. Konseling realitas sendiri dalam hakikat manusianya dalam konteks konseling realitas, hakikat manusia dipahami sebagai individu yang berada dalam interaksi dengan realitas sendiri. Berikut adalah beberapa aspek hakikat manusia menurut teknik konseling realitas. Yang pertama, manusia sebagai pembuat pilihan. Ya, di terapi realitas menganggap manusia sebagai pembuat pilihan yang aktif. Jadi manusia itu memilih, ya, bukan dipilih. Lalu yang kedua, fokus pada masa sekarang. Jadi dalam hakikat manusia di konseling realitas sendiri, fokusnya itu pada masa sekarang, bukan masa lalu atau masa depan. Terapi realitas cenderung berfokus pada pengalaman dan masalah yang terjadi di masa sekarang. Ya, jadi bukan masa lalu atau masa depan, ya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab pribadi. Terapi realitas menekankan tanggung jawab pribadi dan akuntabilitas atas pilihan dan tindakan klien. Yang keempat, penyesuaian dengan realitas terapi. Realitas mengajarkan klien untuk beradaptasi dengan realitas yang ada. Lalu yang kelima, pembelajaran dari pengalaman. Terapi realitas memandang pengalaman sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Yang keenam, fokus pada tujuan dan tindakan. Terapi realitas menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang realistis dan merumuskan tindakan konkret untuk mencapainya. Lalu sejarah perkembangan konseling realitas. Jadi sejarah perkembangan konseling realitas dimulai pada tahun 1960-an oleh dua psikolog Amerika Serikat, yaitu William Glasser dan Robert Wolfalding. Mereka berdua berperan penting dalam merumuskan dan mengembangkan teori serta praktik konseling realitas. Yang pertama, William Glasser sendiri pada tahun 1965, William Glasser mempublikasikan buku berjudul Reality Therapy atau terapi realitas, yang menjadi karya penting dalam mengembangkan konsep konseling realitas Glasser. Glasser menekankan pentingnya fokus pada masa sekarang, tanggung jawab pribadi dan kemampuan klien untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap masalah mereka. Yang kedua, Robert Wolfalding sendiri adalah seorang praktisi terapi realitas yang bekerjasama dengan William Glasser yang mengembangkan konsep-konsep lebih lanjut dalam terapi realitas, termasuk choice theory atau teori pilihan yang merupakan landasan teoritas bagi terapi realitas. Wolfalding juga berkontribusi dalam mengartikulasikan teknik-teknik konseling realitas yang lebih praktis dan terukur. Setelah diperkenalkan oleh Glasser dan Wolfalding, konseling realitas menjadi semakin lebih berkembang atau populer sebagai pendekatan terapeutik yang diakui. Banyak praktisi konseling yang tertarik untuk mengadopsi konsep-konsep konseling realitas dalam praktik mereka karena pendekatan ini memberi fokus pada tanggung jawab pribadi, perubahan perilaku, dan pembelajaran dari pengalaman. Selanjutnya, perkembangan kepribadian yang berhasil menurut Glasser. Glasser mencetuskan ada 3 konsep 3R yang merupakan prinsip kunci dalam perkembangan kepribadian melalui pendekatan konseling realitas. 3R tersebut adalah ada realism, responsibility, right and wrong. Apa itu realism? Realism adalah prinsip pertama. Dalam realism itu mengacu pada kesadaran penerima terhadap realitas hidup. Glasser berpendapat bahwa klien harus menghadapi realitas secara objektif dan mengakui kondisi yang sebenarnya. Dengan mengenali realitas diri dan situasi, klien dapat lebih baik memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menciptakan perubahan positif dalam hidup. Lalu selanjutnya, responsibility atau tanggung jawab. Ini prinsip kedua yang artinya adalah tanggung jawab pribadi. Glasser menekankan pentingnya klien untuk mengambil tanggung jawab atas pilihan atau suatu tindakannya sendiri. Klien didorong untuk mengakui bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana mereka merespon
atau menanggapi dan menyesuaikan diri dengan realitas dengan mengambil tanggung jawab penuh atas pilihan mereka. Klien dapat menciptakan perubahan yang lebih baik dalam hidup mereka. Begitu. Lanjut, ada right and wrong. Right and wrong sendiri itu benar atau salah, benar dan salah. Prinsip ketiga adalah penghargaan terhadap perbedaan antara perilaku yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dianggap benar atau salah, dan perilaku yang tidak sesuai dengan hal tersebut. Lalu Gleiser berpendapat bahwa klien perlu menyadari bahwa perilaku yang tidak mendukung tujuan dan nilai-nilai positif akan mendapatkan atau berdampak negatif pada kehidupan mereka. Oleh karena itu, klien didorong untuk membuat pilihan dan tindakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap benar. Oke, selanjutnya kita bahas soal pribadi sehat dan bermasalah. Ini pribadi sehat. Saya bahas mulai pribadi sehat dulu ya, teman-teman. Dari pribadi sehat dalam konseling realitas itu adalah suatu individu yang menghadapi realitas dengan jujur. Jadi individu ini menghadapinya dengan ya seadanya dan bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Jadi apapun yang dipilihnya dia sudah siap dengan konsekuensinya, beradaptasi dengan lingkungan secara efektif dan memiliki kualitas hubungan yang baik. Mereka mengadopsi perilaku positif, mencapai keseimbangan emosional dan mencari pertumbuhan pribadi yang positif. Konseling realitas bertujuan untuk membantu individu mencapai pribadi sehat melalui kesadaran diri, tanggung jawab pribadi dan adaptasi dengan realitas yang ada, begitu. Lalu selanjutnya kita bahas soal pribadi bermasalah. Oke, pribadi bermasalah dalam konseling realitas itu adalah individu yang menghadapi tantangan dalam dengan tidak jujur lah. Jadi memiliki perilaku yang tidak adaptif dan mungkin tidak bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Jadi mereka itu kebalikan dari pribadi sehat. Mereka itu kurang jujur dalam realitasnya. Misal keadaannya ekonomi menengah ke bawah, tapi dia tidak jujur, jadi ingin ekonomi ke atas terus. Beranggapan dia itu mampu, gitu. Padahal sebenarnya dia kurang mencukupi untuk melakukan suatu hal. Lalu mungkin tidak bertanggung jawab atas pilihan tindakannya. Jadi ketika dia melakukan suatu tindakan, dia tidak memikirkan konsekuensinya dan tidak bertanggung jawab atas hal yang sudah dilakukan. Nah, mereka cenderung memiliki distorsi realitas, perilaku maladaptif, keseimbangan emosional yang terganggu, dan kesulitan beradaptasi dengan realitas. Konseling realitas bertujuan untuk membantu individu bermasalah menghadapi tantangan mereka dengan lebih jujur, bertanggung jawab, dan mengembangkan perilaku yang lebih adaptif untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang positif. Selanjutnya, tujuan dari konseling realitas sendiri itu adalah membantu klien menghadapi realitas dengan jujur, bertanggung jawab dengan pilihannya dan tindakannya, serta mengembangkan perilaku yang adaptif. Konseling ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki perilaku dari klien itu sendiri, lalu ada mencapai kesejahteraan psikologis klien. Selanjutnya saya akan membahas soal teknik-teknik konseling realitas yang akan dipakai. Ada mulai dari metafor hubungan, lalu ada pertanyaan, WDEP dan Siamik, SAMI2C3. Lalu ada renegosiasi, ada intervensi, paradok, ada pengembangan keterampilan, ada adiksi positif, lalu ada penggunaan kata kerja, yang terakhir ada konsekuensi natural. Nah, itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada peran konselor dan konseli di konseling realita. Nah, ini nanti peran konselor sendiri di konseling realita. Dalam konseling realita, konselor berperan sebagai fasilitator untuk membantu konseling menghadapi realitas dengan jujur dan bertanggung jawab. Konselor juga mendorong tanggung jawab pribadi, membantu mengidentifikasi kebutuhan dasar, mengembangkan tujuan, memberikan dukungan emosional, dan selanjutnya ada memberikan panduan dalam penyampaian tujuan. Di sisi lain, konseling perlu bersikap terbuka, berkomitmen pada perubahan, menerima tanggung jawab pribadi, lalu ada terlibat dalam proses konseling dan menerima bantuan serta dukungan dari konselor. Konselor dan konseli ini jadi nanti bekerjasama sebagai tim untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan si konseli itu sendiri. Nah, kelemahan dan kelebihannya.
Nah, kelemahan konseling realita ini juga mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Saya bahas mulai dari kelebihannya dahulu ya. Kelebihan konseling realita ini yang pertama fokus pada solusi dan tindakan konkret untuk mengatasi masalah. Lalu yang kedua mendorong tanggung jawab pribadi klien atas pilihan dan tindakan. Yang ketiga pendekatan singkat dan terfokus sehingga klien bisa mendapatkan manfaat dengan cepat. Yang lalu nomor 4-nya memberikan alat dan strategi yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima membantu klien menghadapi realitas dengan jujur dan objektif. Lalu kelemahannya sendiri lah, konseling realita ini juga mempunyai kelemahan teman-teman. Yang pertama tidak cocok untuk klien dengan masalah kompleks. Jadi kalau masalahnya terlalu kompleks itu sangat tidak cocok dan memerlukan pendekatan konseling yang lebih mendalam gitu. Yang kedua terfokus pada masalah saat ini sehingga kurang mempertimbangkan aspek emosional atau psikodinamikanya. Jadi konseling realitas sendiri ini kurang dalam mempertimbangkan aspek emosional dari si klien itu sehingga tidak terlalu terfokus lah pada masalah yang dihadapi oleh si klien saat ini sehingga tidak memperdulikan psikodinamika dari seorang si klien itu sendiri. Lalu ada yang ketiga itu terlalu pragmatis. Terlalu pragmatis ini mungkin tidak memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul masalah klien. Jadi tidak tahu masalah ini terjadi karena apa gitu. Jadi nggak terlalu dalam, cuma dari permukaannya aja. Kira-kira begitu teman-teman. Lalu berikutnya saya akan melakukan contoh konseling realita ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nanti saya akan memberikan contoh soal konseling realita. Nanti saya sendiri akan menggunakan teknik WDP. Teknik WDP sendiri ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk pendekatan konseling realita. Apa sih teknik WDP ini? Ada One Doing, Evaluation and Planning ya, itu kesingkatan dari WDP. Jadi teknik WDP ini adalah suatu metode untuk membantu konselor dan konseli pada suatu tim nanti dalam mengidentifikasi tujuan, mengevaluasi perilaku dan merencanakan tindakan konkret yang akan dilakukan oleh klien untuk mencapai perubahan positif. Untuk pendekatan ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, one, menginginkan. Jadi kita akan sebagai konselor ini nanti kita akan menanyakan pertanyaan tentang tujuan yang diinginkan oleh si konseli dalam hidup mereka. Jadi kita nanti akan menanyakan apa sih yang diinginkan oleh si klien itu sendiri atau konseli. Mohon maaf, atau konseli saya ulangi. Lalu ada doing. Doing itu melakukan. Nanti kita menanyakan sebagai konselor, kita menanyakan soal apa aja yang sudah dilakukan oleh si konseli ini. Nantinya konseli akan mengevaluasi perilaku dan strategi yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang kita tanyakan yang di awal. Yang ketiga ada evaluasi atau evaluation. Nanti kita sebagai konselor dan nanti konseli ini mengevaluasi efektivitas strategi yang sudah dijalankan. Jadi dari strategi yang sudah dilakukan oleh si konseli untuk mencapai tujuan yang diinginkan ini apa sih nanti yang kurang atau apa yang membuat tujuan atau keinginan si konseli ini sendiri belum tercapai begitu teman-teman. Lalu bersama-sama kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu planning atau perencanaan. Konselor dan konseli merumuskan rencana tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan begitu teman-teman. Lalu pendekatan ini membantu konseli menjadi lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan serta mengatasi masalah dalam konseling realitas. Nanti saya akan habis ini saya akan mengkonseling seorang ya masih ada hubungan dekat teman. Dia adalah seorang maklar handphone atau HP. Dia merasa jenuh dengan pekerjaannya begitu teman-teman. Jadi permasalahannya dia merasa jenuh dengan pekerjaan karena keinginannya itu ingin mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapannya sebagai maklar handphone. Karena yang diinginkan, yang diketahui dia maklar handphone itu penghasilannya banyak, sehingga tapi dengan realitas yang ada dia sudah melakukan apa ya, nanti kita tanya bareng-bareng lah. Pokok masalahnya dia jenuh dengan maklar handphone yang penghasilannya segitu-segitu saja. Lanjut, kita langsung saja ke videonya. Ada yang bisa saya bantu, senang ketemu Mas. Sudah saya kenalkan dulu ya. Iya, yang Oke, saya Rizky. Rumah di Polean, pekerjaan sebagai maklar. kalau boleh tahu maklar apa? Maklar itu Mas.
Oh iya iya. Di salah satu toko lah, dan nggak bisa saya sebutkan. Oh gitu. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Tujuan saya ke tempat sampean ingin mengajukan persoalan pekerjaan saya. Selama saya bekerja sebagai magelang itu ada rasa titik jenuh yang saya rasakan. Yang paling saya rasakan adalah lebih berkenaan dengan penghasilan. Lalu? Ya selain itu juga mendapatkan perlakuan yang nggak pantas Perlakuan seperti dari apa ya? rekan-rekan kerja. Dan kemarin sempat bosnya ini dengan pencapaian saya yang kurang itu langsung bertindak anarkis atau arogan gitu. Oh gitu ya. Hmm. Kalau boleh saya tanya ya. Iya, karena saya kesini tujuannya itu. Ya. Dari pekerjaannya sampean sebagai magelang itu yang diinginkan apa sih gitu kira-kira? Sama ya dengan pekerjaan dan pencapaian seorang pekerja pada umumnya, Mas, ya. Bisa mendapatkan perlakuan yang pantas, kemudian hasil kerja saya juga sama dengan pencapaian apa istilahnya pekerjaan itu yang dirasa pantas dan mendapatkan upah yang standar sama dengan yang lainnya. Karena yang saya rasakan ya apa yang saya kerjakan masih kurang pantas dengan apa yang saya dapatkan. Jadi sampai kurang puas Nggih. hasil yang Nggih. sampai dapatkan. Nggih. Sampai juga udah kerja. Iya, orang pulang pagi, Mas. Oh sampai Berangkat pagi. pagi. Ya kadang kan Berangkat ketemu pagi orangnya pulangnya? tetap pagi, Mas. Pagi sampai Iya. pagi. Oh, Kalau nggak ketemu orangnya gitu. gitu ya, boleh. Sepemahamnya sampean itu pekerjaannya sampai itu yang sekarang sebagai magelang itu gimana yang sampai rasakan, lalu apa aja yang sampai lakukan sebagai seorang magelang itu Untuk kesehariannya ya. udah sampai lakukan sebagai magelang itu. Oke, Mas. Kerjaan saya di Magelang itu kesehariannya ya selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja. Seperti apa mungkin dicontohkan ini? Ya, evaluasinya itu lebih kepada diri sendiri ya. Kenapa kok? Ya meskipun magelang kan juga harus memiliki pencapaian. Oh iya. Jadi ada target setiap bulan itu meskipun magelang terlalu kotor lah, mungkin bisa dikatakan broker. Selalu ada pencapaian, target-target, kemudian setelah ada penjualan melakukan evaluasi, melakukan pembukuan, sama seperti magelang. Oh iya. Iya. Lalu saya juga paham sama sudah bekerja keras saya sangat rutin. Yang saya tanyakan bagaimana sampai bisa mengevaluasi hasil kerja sampai lalu apa ada standar kerjanya setiap hari. Pertanyaan yang pertama mengenai evaluasi ya, Mas. Yang jelas lah, standar kerja yang jelas. Kadang itu saya nggak bisa evaluasi diri sendiri, Mas. Karena yang evaluasi diri sendiri adalah orang lain. Oh gitu, bosnya gitu ya. Kalau saya evaluasi diri sendiri berarti kan pendapat saya juga. Terus pertanyaan kedua, apakah ada standar kinerja yang jelas yang setiap hari sampai lakukan? Mungkin patokan saya hari ini harus intinya kalau sebagai magelang ya rutin aja untuk ke tempat orang, kemudian menyediakan atau menawarkan produk maupun jasa. Jadi untuk prosedur atau SOP dari perusahaan sih agak sedikit membebaskan, tapi nggak terlalu bebas gitu. Jadi apapun yang kita lakukan yang penting barang itu laku,
kemudian enggak dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Jadi standar kerjanya bebas gitu ya. Iya. Kok pencapaian target harus diri dari Iya, buat kopi, terus ketemu calon pembeli di kopian, hal-hal seperti itu sering saya ada. Jadi yang sampai merasakan apa masalahnya yang sampai merasakan ini kan hasil kinerjanya kurang dengan standar kerja yang seperti itu bebas, tapi sampai harus mencapai target. Jadi masalahnya kira-kira gimana? Ini ya, Seharusnya gimana? Biar target ini tercapai. sama dengan persoalan yang pertama tadi kan tentang rekan kerja yang kurang menganggap saya ini. Kemudian harusnya kalau yang saya alami harus ada pembekalan begitu, pembekalan dari bos. Gimana cara untuk memasarkan produk HP itu seperti makelar. Meskipun makelar kan juga dia bekerja sama dengan bosnya, dia memiliki rule dan tata kerja yang harus dipatuhi oleh segala untuk masalah penjualan yang harus lebih dan diskusi tentang gimana cara menjualnya, gimana cara menyapa dengan orang dan lain-lain. Oke, kan ini udah Oke. Nah, mungkin karena ini sangat karena kondisi lah yang mahasiswa ya. Jadi dan yang sampai harapkan penghasilannya itu naik, sampai nanti pencapaian itu. Betul. Lalu lingkungan kerja yang sehat. Iya. Mungkin dibicarakan dari sampai apa yang akan kami lakukan dengan ingin mencapai target itu, lalu pencapaian target yang ditetapkan dari mungkin apa yang sampai rencanakan keluar dari perusahaan itu. keluar. Ya kan logikanya gini mas. Iya. Kalau semisal nggak bisa diatur ya diambil gitu ya. Kan bahasa lapangan kan kayak gitu mas. Oke. Kalau saya sebagai makelar, kalau semisal Menurut bahasa lapangan menurut siapa? menurut saya, Menurut kalau bahasa makelar kan emang di lapangan. Kalau bosnya karyawan semuanya nggak bisa diatur ya diambil gitu. Cuma itu kan lebih arogan juga kan sama Nah, kayaknya gimana? Apa yang saya lakukan ya mas? Ya sesuai kerja sesuai dengan jobdesk. Gitu. Kemudian karena kita juga sebagai seorang karyawan yang harus tetap bergaul meskipun ada jongkoan. Terus ya tetap kerja sesuai SOP aja. Jadi tadi udah sampaikan intinya tentang kerja sesuai apa ya job desk-nya dengan konsisten. Lalu tetap bergaul itu jadi berusaha. Kalau dari masnya gimana? Kembali lagi ke masnya, nyamannya gimana? Betul. Nyamannya gimana? Karena saya cuma membantu dari keluarnya sama. Dan sampai tadi udah menjawab sendiri kalau jawaban jeleknya keluar dari saya. Namun realitasnya kan cuma keluar sudah disampaikan. Jadi ada jawaban baik dari sampai sendiri tadi. Yang pertama melakukan Iya, maksudnya itu kan dari saya. Iya. Kalau dari masnya kalau itu kan saya kurang bisa memberi nasihat karena yang ada di dalam pekerjaan lingkungan itu sampai sendiri. Cuma kalau saya betul seperti kata Mas tadi melakukan kinerja dengan konsisten dan lebih ditingkatkan lagi ya konsistensinya. Gitu ya. Sehingga mungkin capaian target itu bisa tercapai. Hasilnya juga ya, mungkin saya mendapatkan banyak gitu mas. dan
Tadi apa aja yang mau dilakukan? Yang tak lakukan Yang pertama, tetap bergaul, ah, kemudian kerja dengan konsisten dengan sesuai standar SOP yang berlaku. prosedur yang sudah Kalau bisa tadi lebih ditingkatkan gitu ya. Misal dari perusahaan ini berarti sampai meningkatkan yang berbeda. Senang bisa Iya, saya senang dapat motivasi banyak ini mas. iya, motivasinya dari sampai sendiri. Oh, iya. Bukan dari saya. Iya. Saya cuma membantu sampean. Tapi saya benar kan ini kebetulan Benar. Bisa teratasi jenuhnya? sedikit mas. Sedikit. Kurang bekerja. Itu nanti 3 hal itu tadi dilakukan mulai kapan? Mulai ketika saya Oke, udah itu terima kasih teman-teman, itu tadi contoh dari konseling realita. Bila ada pertanyaan atau kekurangan saya mohon maaf, bisa langsung kirim email atau WhatsApp, ada nomor yang tertera. Lalu ada website saya juga, lembarkanca.com. Langsung saja teman-teman langsung coba untuk praktekkan atau amalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata.